Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah mengurapi hati dan pikiran kamu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah buat kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita di dalam ibadah dan perayaan Paskah hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita, demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu kemana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita masih ada yang belum paham kenapa orang Kristen melanggar atau mengganti hari kudus. Karena di dalam Taurat, di dalam titah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, Allah berfirman di dalam titah yang keempat, "Ingat dan kuduskanlah hari Sabat." Lalu kenapa orang Kristen tidak menguduskan hari Sabat? Karena hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ini sering menjadi pertanyaan bagi orang Kristen. Kalau Anda percaya wahyu Allah, firman Allah dalam perjanjian lama, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, Anda sudah melanggar titah Tuhan karena Anda tidak menguduskan Sabat, tapi Anda menguduskan hari Minggu. Jawabannya, bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus yang mengubah Sabtu, Sabat menjadi Minggu. Tapi yang mengubah itu adalah Allah yang datang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus pernah berfirman,
dia akan mati, dia akan disalibkan dan mati, dan dia akan dikuburkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus disalibkan, mati pada hari Jumat Agung. Itulah yang kita rayakan kemarin, hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Sesuai dengan firman-Nya, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jumat, Sabtu, Minggu. Maka Yesus bangkit dari kematian pada hari Minggu. Itulah sebabnya pengikut Yesus menguduskan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari di mana musuh manusia yang paling terakhir dan paling kejam, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitan. Maka Minggu berasal dari kata Domingo. Domingo artinya hari kemenangan, hari kemenangan manusia atas maut. Karena di hari itulah musuh kita yang terakhir, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh Yesus lewat kebangkitan. Jadi ngabotot tabe mengalusia kamak. Kenapa kita beribadah pada hari Minggu? Kenapa kita tidak beribadah lagi pada hari Sabtu? Nah, dan peristiwa kebangkitan itu dikuatkan oleh firman Tuhan yang baru kita baca dan baru kita dengar, bahwasanya di hari yang ketiga ada beberapa orang wanita ataupun perempuan yang sangat dekat dengan Yesus. Mereka berusaha melakukan adat istiadat Yahudi, bahwasanya di hari yang ketiga wajib hukumnya orang-orang suci ataupun keluarga dekat ataupun sahabat harus meminyaki jasad dari saudaranya yang sudah meninggal. Lalu Maria Yakobus, Maria Magdalena, dan bersama perempuan-perempuan lain, mereka pergi ke kubur. Dan ternyata setelah mereka sampai di Golgata, apa yang terjadi? Batu penutup kubur Yesus sudah terbuka. Dan waktu Maria Magdalena melihat ke dalam, jasad Yesus sudah tidak ada lagi. Kain kapan yang membungkus jasad Yesus sudah tergulung dengan rapi. Bahkan kain penutup kepala, namanya kain peluh, itu juga sudah dilipat dengan rapi. Sehingga Maria Magdalena, dia lari langsung berangkat menjumpai ke-12 murid Yesus dengan mengatakan, Tuhan kita, Yesus sahabat kita, sudah dicuri mayatnya, dan kami tidak tahu kemana mereka meletakkannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disuarakan oleh firman ini untuk kita hari ini? Kalau di sini dikatakan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, kalau kita baca di dalam kitab Lukas pasal 8 ayat 2, ini adalah perempuan yang diselamatkan oleh Yesus karena dia sempat dikuasai oleh 7 setan ataupun kuasa kegelapan. Karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia bersyukur. Maria Magdalena inilah yang paling setia mengikuti Yesus. Mulai dari Yesus ditangkap, Yesus disesah, Yesus disalibkan, Maria Magdalena selalu dekat dengan Yesus. Sedangkan orang yang sudah menerima mujizat yang dilakukan oleh Yesus, air berubah menjadi anggur. Si Tuhan yang punya hajatan di Kana, yang sudah melihat kuasa yang dilakukan oleh Tuhan dan sudah memberkati hidupnya, mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Yesus.
Lazarus yang dibangkitkan dari kematian pun tidak mau bersama dengan Yesus pada peristiwa penyaliban. Lazarus yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Orang-orang buta, orang-orang tuli, orang-orang pincang yang sudah menikmati kuasa yang diberikan oleh Yesus lewat kesembuhan, mereka tak seorang pun yang mendekat kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka takut mereka juga akan disalibkan sama seperti Kristus yang sudah disalibkan. Tetapi Maria Magdalena, walaupun Yesus disalib, dia tidak takut. Dia selalu bersama dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah dikubur pun, Maria Magdalena membawa wangi-wangian dan rempah-rempah. Dia datang ke kubur Yesus. Ini resiko besar. Ini nggak pernah digubris para hamba Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini penuh resiko. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kita baca di dalam kitab Matius, Ketua Farisi mengatakan kepada Sanhedrin dan juga kepada Panglima Romawi, juga kepada Pilatus, tolong kubur orang penghujat Allah ini di polis lain. Tutup dengan batu yang sangat besar, polis lain, dan harus dijaga. Kenapa? Karena si penyesat ini berkata, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu murid-muridnya nanti datang mencuri mayatnya atau jasadnya, dan mereka mengatakan dia sudah bangkit. Maka penyesatan yang terakhir akan lebih dahsyat daripada penyesatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka kubur Yesus ditutup dengan batu, baru garis polisi dijaga oleh pasukan Romawi. Artinya, andaikan Maria Magdalena, Maria Yakobus bersama perempuan-perempuan yang lain berani membuka tutup kubur Yesus dengan alasan melakukan ritual peminyakan, maka mereka akan ditangkap dan juga akan disalibkan. Nah, ini yang hebat. Ternyata setelah mereka sampai di sana, batu kubur sudah terbuka, kain kafan sudah terlipat dengan bagus, penutup kepala juga sudah dilipat dengan bagus, dan jasad Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Lalu Maria pula mengatakan, jasad Tuhan kita, jasad Yesus sudah dicuri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Maria Magdalena, seorang yang sudah menikmati kasih karunia Allah. Dia mampu menembus batas. Dia tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Dia tidak peduli lagi resiko apa yang harus dia tanggung, karena dia sudah menikmati kasih karunia dari Yesus. Waduh hitan wae ngate. Bagari hola pertanyaan apa syur 22 hali dibain. Padudut ngadong nama dok daung bahasa hali mahami daktarulai. HP si Maria Magdalena, waduh, dia mampu dan berani menembus batas. Seorang wanita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita garis bawahi bahwasanya wanita atau perempuan juga banyak berperan di dalam pemberitaan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Perempuan wanita banyak berperan di dalam pemberitaan dan kesaksian akan kebangkitan Yesus. Basa yom mana masa dihita saunaria te di pesta parheon ni sekolah minggu. Akahamu ina niha kabipi harus mampu menembus batas. Jadilah menjadi saksi pertama akan kubur kosong
Jadilah wanita yang memberitakan akan kemenangan Yesus akan kematian. Marhitenia mai. Aisadarion tarang kaido pesta parheheon ni sikola minggu, pesta pasca do parheheon ni sikola minggu. Satu yang kita cari lewat pesta kita ini amangenang. Untuk operasional huria kita. Tapi yang lebih utama untuk membangun gedung sekolah. Ngai berek kamu be desain naut tahe. Nah sebelah kiri. Jadi pesta kita ini ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan komit berjanji kepada Tuhan. Kita akan bernazar. Kami akan bangun gedung sekolah minggu buat anak-anak kami, buat putra putri kita. Ibarat kamu nak kanik terharu dau. Na jongjong ina sida mared de nak kaning dijulu. Marumur 3 tahun tahe HKBP Bangko amang. Sedih teh. Sedih teh 50 tahun. 59 tahun gak ada gedung sekolah minggu. Waduh sada huria 50 tahun dan ada gedung sekolah minggu. Ada apa di balik itu? Karena selama ini kita menganggap bahwasanya sekolah minggu adalah masa depan gereja. Itu salah, salah mang. Mari kita bangkit. Hehe kita siap pemahaman cisongoni. Anak sekolah minggu dan naposo bulung bukan masa depan gereja, tapi mereka ini adalah masa kini gereja. Kalau sekarang kita tidak bina anak-anak ini, kita tidak bangun rohani mereka, orang Batak nggak perlu diragukan. Membangun kecerdasan intelektual, oh nomor 1. Anak kokido hamoraon, ugo pemacari harian nang botari, udah las nyari dak parduli. Nah penting anakku marsik, berapa uang sekolah, saya nggak peduli, yang penting anakku pin, dan diragu behi tadi sih. Kecerdasan emosi, oh belum. Maul dope, dak tatu si dope mendidik anak supaya cerdas secara emosi. Kecerdasan spiritual, oh daktar gahon dopeon. Alana tonu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Ketika yang 3 ini dikuasai oleh seseorang, itulah yang menciptakan manusia yang excellent. Ada teh lapatan excellent. Aduh, dia do tipe orang yang apa namanya? Ada rokot tahe, molohita, apa biasanya IQ itu apa namanya? Genius. Lebih tinggi mana genius sama excellent? Ya. Jadi molodung do dikuasai na tuluon, itulah orang yang paling hebat. Ai godang nuai anak koton pintar tapi emosinya nggak cerdas. Pintar tapi rohaninya tidak cerdas, gampang diombang alani ido tasepakati ma. Mari kita berjanji bahwasanya anak sekolah minggu bukan masa depan gereja, tapi mereka adalah masa kini gereja. Alhamdulillah kainang Maria Magdalena sitio puro. Angguan no pasahatamu majoi. Aidang ayakin dong gua kamaton naik tipis-tipis do dompet nyon. Malah hamudo nak kaning mangaliat tua kamat tak nyod durung-durung minna. So ni do ibadah inak pedih tanah kaning. Pak, ini persembahan minna. Anggo dompet tu ketemu do kulit tu kulit butima. Ketika mereka menyaksikan bahwasanya Yesus sudah bangkit, lalu mereka percaya apa yang sudah difirmankan lewat kitab suci. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini
Di zaman kemajuan sekarang banyak orang yang ragu tentang apakah benar Yesus bangkit. Ini perlu juga kita jawab. Kenapa? Karena semakin maju zaman, manusia akan semakin kritis dan manusia akan berusaha mencari dan menelusuri apakah sesuatu itu mitos atau fakta. Bahkan peristiwa penyaliban Yesus pun ada orang yang mengatakan itu bohong. Bahkan yang disalibkan bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Masa Tuhan harus bohong? Gak ada orang yang diserupakan. Siapa penulis yang mengatakan bahwasanya yang disalibkan itu bukan Yesus? Namanya Bin Sirah, orang Spanyol. Kapan ditulis? Ditulis kitab Injil Bin Sirah ditulis sekitar tahun 1270 Masehi. 1270 Masehi. Coba berapa tahun sesudah Paris? Sementara Injil Matius, Markus dan Lukas sudah selesai ditulis tahun 60 sampai 70, dikanonisasi tahun 70. Uporsiando hamu tu tahun 1270 tu tahun 70. Itu kan? Lalu yang mana yang benar? Apakah Injil yang ada sama kita yang ditulis tahun 70-an atau Injil Bin Sirah yang ditulis tahun 1270? Tentu saya akan percaya dengan Injil yang ada di tangan kita sekarang. Kenapa? Dia lo tahe parjolo uang asli do manang uang palsu. Hah? Uang dupia dong na asli Roma napal. Olo mahamu songoni. Jangan pernah ragu. Yesus benar-benar Yesus benar-benar disalibkan. Tidak ada orang yang diserupakan. Allah kita bukan Allah penipu. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang benar. Dan kalau ada orang mengatakan Yesus tidak benar-benar bangkit, saya sudah pernah katakan. Di sini juga saya sudah pernah katakan. Cuma masih banyak saat ini, coba nanti buka di medsos. Orang bahkan pendeta yang mengatakan saksi pertama kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Amang ngotona idong akon naroh aku do naik tangis sudah mengide. Berarti dia belum mengerti kitab suci. Di dalam kitab suci kita dikatakan saksi pertama akan kebangkitan Yesus bukan Maria Magdalena. Tapi siapa? Saksi pertama, baca nanti dalam kitab Matius 27-28. Saksi pertama akan kebangkitan Yesus adalah orang yang menikam, orang Romawi yang menyalibkan, menyiksa, menikam dan mengubur Yesus. Itulah saksi pertama akan kebangkitan. Ya unak saya dong bemadok Maria Magdalena, bertobatlah, mengertilah kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap. Udah kolam mendengar, baca kitab suci, doa tiap hari. Oleh karena itu, lewat firman hari ini, mari kita bersyukur punya Tuhan yang sudah mengalahkan musuh kita yang paling besar dan paling kejam. Musuh kita yang paling terakhir, yaitu kematian. Sama seperti Kristus yang bangkit dari kematian, demikian juga nanti kita akan dibangkitkan. Kematian tidak lagi berkuasa atas kita. Sama seperti Kristus yang bangkit, kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu, kata mati bagi orang Kristen bukan titik. Dak titik bemate. Tapi koma. Makanya di Nisan itu ditulis tempat di Sodom kalau beristirahat berarti sebentar lagi dia akan melanjutkan menuju hidup yang kedua, yaitu hidup bersama dengan Yesus. Alani. Mari, jangan Paskah ini hanya berupa seremoni semata, tapi biarlah kuat kuasa kebangkitan Yesus dari kematian. Itu juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan buat kita, supaya kita terhindar dari apatisme dan fatalisme yang banyak menyerang manusia modern saat ini. Bersama Yesus kita
bangkit dan kita pasti menjadi pemenang. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bisa merayakan hari sukacita, hari kemenangan. Karena lewat kebangkitan-Mu dari antara orang mati, musuh kami yang paling besar, yang paling kejam dan terakhir, yaitu kematian yang kekal, sudah Engkau taklukkan. Itulah yang menjadi sukacita dan kegembiraan kami hari ini. Bahwasanya kematian dan maut tidak lagi berkuasa atas orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah pencipta, pemelihara, dan penebus dosa kami. Biarlah Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan, biarlah kuat kuasa kebangkitan-Mu juga memupuk iman, pengharapan, serta kesetiaan kami, supaya kami menjadi orang yang kuat, tangguh secara iman, cerdas secara emosi, cerdas secara iman, di dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan yang kami hadapi di dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, saat ini juga kami berdoa di dalam ibadah Paskah kami hari ini, yang kami rayakan bersama dengan putra-putri jemaat-Mu, yaitu anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, bagi anak-anak atau putra-putri jemaat-Mu yang masih kecil, Engkau berkati mereka dalam pertumbuhannya. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Yakinkan setiap orang tua Bapa, kalau Tuhan mengaruniakan mereka di tengah-tengah keluarganya, Tuhan juga sudah menjamin apa yang menjadi kebutuhan anak ini untuk menggapai masa depannya. Berkati setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sudah sekolah. Biarlah mereka Engkau berikan hati yang bersukacita, mempelajari setiap pelajaran yang diajarkan oleh para gurunya. Dan kami juga berdoa buat setiap keluarga para guru. Engkau berkati mereka Bapa, berkati pekerjaan dan usahanya, supaya para guru yang mendidik anak-anak kami ini dengan sukacita menaburkan setiap ilmu pengetahuan, membekali anak-anak kami untuk menggapai masa depan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk rencana gereja-Mu, yaitu pembangunan gedung sekolah minggu yang akan kami lakukan demi pembinaan untuk anak-anak kami ini. Masih banyak yang perlu kami persiapkan, tetapi kami percaya Bapa, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan bukan tuli untuk mendengar. Tuhan, berikan kami, majelis-Mu dan seluruh jemaat-Mu, supaya kami sehati sepikir untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan dan mensukseskan pembangunan ini, sehingga putra-putri jemaat-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang kaya akan firman Tuhan dan bisa kami bina di gedung yang akan kami bangun nanti. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau lawat saudara-saudara kami. Berkati makanan dan obat yang mereka makan. Berkati juga iman, pengharapan mereka. Karena kami tahu Engkaulah yang menciptakan kami semua. Tuhan tahu di mana akar sakit penyakit tersembunyi di dalam tubuh saudara kami yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa mencabut setiap akar sakit penyakit itu lewat makanan dan obat yang mereka makan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, berkati semua menterinya, dan juga kami berdoa buat kota kami, kota Merangin. Berkati bupati kami dan wakilnya bersama semua jajarannya, supaya mereka bisa bersinergi
membangun kota kami menjadi kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. Biarlah di dalam acara kami hari ini, Tuhan selalu ikut campur tangan, sehingga acara demi acara yang akan kami lakukan saat ini, dari awal hingga akhirnya, itu bisa menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kekurangan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.